Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza Ender. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bunyi, melanjutkan materi yang kemarin. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hukum Mersenne. Hukum Mersenne itu menghubungkan antara frekuensi, tegangan dawai, massa jenis dawai, kemudian luas penambangan dawai, dan satu lagi tegangan dawai. Jadi ada sebuah alat yang namanya sonometer, di mana sonometer itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi, tegangan, panjang, kemudian massa jenis, satu lagi luas penampang. Itu namanya hukum Mersenne. Dari percobaan Mersenne akan ada 4 kesimpulan. Yang pertama adalah semakin panjang senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. Semakin pendek senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi. Perhatikan, saya praktekkan. Ini ada gitar. Saya tanpa menekan senar, saya petik bagian paling bawah. Saya tekan paling ujung ke semakin dekat, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Itu terbukti bahwasanya semakin panjang senar, frekuensinya semakin rendah. Semakin pendek senar, frekuensinya semakin tinggi. Yang pertama. Yang kedua, semakin besar luas penampang, maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. Semakin kecil luas penampangnya, frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi. Oleh sebab itu, setiap gitar memiliki 6 senar dengan luas penampang yang berbeda-beda. Yang paling atas paling besar, ini karena pada putus nggak masalah. Nanti di sini ada lagi, harusnya ada lagi lebih kecil daripada yang paling besar, yang paling atas. Kemudian di bawahnya semakin kecil, dan yang paling bawah semakin kecil. Kita praktekkan dan buktikan. Kita petik bagian yang paling atas. Itu suara yang dihasilkan. Dan kita bandingkan dengan suara yang paling bawah. Saya ulangi. Terbukti bahwasanya semakin besar luas penampang senar, maka frekuensinya semakin kecil. Semakin kecil luas penampang senar, frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Yang ketiga, semakin tegang senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Kemudian kalau semakin kecil tegangannya, maka frekuensi yang dihasilkan pun juga semakin kecil. Oleh sebab itu, setiap gitar memiliki kunci sendiri-sendiri. Perhatikan bagian yang paling atas, ini biasanya untuk bass. Ini paling menegak ini.
paling penegang. Saya perlonggar. Semakin longgar tegangannya, maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. Semakin menegang, maka frekuensi yang dihasilkan pun juga semakin besar. Kemudian yang keempat, yaitu berdasarkan Mbak Ais. Sadar dulu Mbak Ais, ya. Sadar dulu ya. Sadar dulu. Yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah semakin besar massa jenis senar, maka semakin besar pula frekuensinya. Semakin kecil massa jenis senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. Contoh, ini gitar senarnya terbuat dari tembaga. Ketika kita ganti dengan senar biasa seperti senar layangan, maka suara yang dihasilkan pun juga semakin rendah, frekuensinya semakin rendah. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar pula frekuensinya. Semakin kecil massa jenisnya, semakin kecil pula frekuensinya. Oleh sebab itu, dari percobaan Mersenne akan ada sebuah hukum Mersenne, bahwasanya frekuensi sama dengan 1/2L akar dari F per A rho atau massa jenis, di mana F kecil di sini adalah frekuensinya, di mana satuannya hertz. Yang kedua F besar, yaitu tegangan senar. Rho di sini adalah massa jenis senar, satuannya meter kubik, kilogram per meter kubik. Dan L panjang senar dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang senar. Dari hukum ini, dari rumus ini, maka akan ada persamaan berikutnya, yaitu L yang kedua, persamaan yang kedua, L1 dibagi L2 sama dengan F2 dibagi F1. Ulangi, L1 berarti panjang senar pertama, L2 panjang senar kedua, F2 frekuensi senar kedua, F1 frekuensi senar pertama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada dua buah senar yang memiliki panjang yang berbeda, otomatis frekuensinya pun juga berbeda. Perhatikan, panjang senar pertama 40 cm. Panjang senar yang kedua, Mas yang dulu situ. Panjang senar yang kedua 60 cm. Frekuensi senar pertama 480 Hz. Pertanyaannya, berapakah frekuensi senar yang kedua? Menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu L1 dibagi L2 sama dengan F2 dibagi F1. Masa dulu Mas? Ya nanti. Supaya lebih mudah, baik, tentu ya. Kita gunakan pakai seperti ini. L1 dibagi L2 sama dengan F2 per F1. Dan dikali silang. L1 dikali F1, L2 dikali F2. Maka rumus ini menjadi L1 dikali dengan F1, Mbak Ais, dulu, sama dengan
L2 dikali F2. Tinggal dimasukkan angkanya. L1-nya 40, F1-nya 480 sama dengan 60 dikali F2. Maka F2 sama dengan 40 dikali 480. 60-nya pindah ruas menjadi bagi. Awalnya kali pindah ruas menjadi per 6. Maka F2-nya 320 Hz. Ini adalah frekuensi dari senar yang kedua, 320 Hz. Perhatikan baik-baik. Nanti akan ada soal yang harus dikerjakan.